Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran dan Praktik Politik Muslim di Era Modern, yang beranggotakan saya, Ajeng Kirana Yuni Isnaini, NIM 192111251, dan rekan saya Jovika Ramadhani 192111250. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai politik dan perkembangan politik Islam masa modern. Politik ialah ungkapan-ungkapan yang menunjuk kepada aturan-aturan dalam bernegara dan bermasyarakat, sumber kekuasaan, pemegang kekuasaan, tanggung jawab penguasa dan rakyat, teritorial hukum dan wilayah serta kedaulatan. Politik juga sebagai aspek penting dalam kehidupan manusia yang harus mendapat tuntunan pula dari agama Islam. Selanjutnya, dalam studi pemikiran politik Islam ini terdapat 3 aliran. Yang pertama, berpendirian bahwa Islam adalah segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan politik dan bernegara. Karena itu, umat Islam diwajibkan mengikuti aturan-aturan bernegara dalam Islam dan tidak meninggalkan sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara bersama-sama dengan Khulafaur Rasyidin. Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah semata-mata agama yang mengurusi umat manusia agar hidup mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti yang luhur. Dan yang ketiga berpendirian bahwa Islam tidak memiliki ajaran atau tuntunan secara lengkap dan detail termasuk sistem ketatanegaraan. Selanjutnya, perkembangan politik Islam masa modern. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan barat. Dalam internal umat Islam sendiri terdapat berbagai macam permasalahan berkaitan dengan pemahaman keagamaan yang menyebabkan umat Islam tidak mampu menghadapi kuatnya hegemoni barat. Umat Islam tenggelam dalam masa lalu mereka dan belum berani melakukan terobosan-terobosan baru untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Di sisi lain, penjajahan barat terhadap dunia Islam membawa hikmah tersendiri bagi umat Islam. Adanya penjajahan tersebut telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Dan juga pada saat itu dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan dan pemikiran Barat. Padahal sebelumnya kaum muslimin mendominasi percaturan politik dunia selama berabad-abad, dan ini mulai dari pertama dinasti Bani Umayyah di Damaskus 661 sampai 750 Masehi. Selanjutnya Bani Abbasiyah di Baghdad tahun 750 sampai 1258 Masehi. Yang ketiga dinasti Bani Umayyah II di Spanyol tahun 756 sampai 1031 Masehi. Yang selanjutnya dinasti Safawi di Persia tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Dan yang terakhir Mughal di India tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Hingga kekhalifahan Turki Utsmani tahun 1300 sampai 1924 Masehi. Dalam perkembangan pemikiran politik masa modern, gerakan pembaruan pemikiran Islam mulai terindikasi pada masa yang pertama Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh. Dalam kaitannya dengan politik, Jamaluddin Al-Afghani menghendaki reformasi dan pembaharuan politik Islam dengan mengganti bentuk khilafah menjadi republik. Sedangkan berbeda menurut Abduh, kekuasaan politik harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat ini dibangun atas prinsip-prinsip kebebasan, demokrasi, dan konstitusi yang berfungsi sebagai landasan sistem politik dalam pemerintahan. Dan selanjutnya pemikiran Rashid Ridho. Adapun pemikiran politik Rashid Ridho ini justru cenderung ke arah tradisionalisme daripada modernisme. Baginya, jabatan khalifah merupakan kewajiban syara yang eksistensinya sangat penting dalam rangka penerapan hukum Islam yang terjamin dan terhindar dari berbagai bahaya
karena bentuk pemerintahan yang lain menurutnya tidak mampu menerapkan syariat Islam. Dan ini Rashid Ridho juga menerapkan prinsip delegation of authority, yang berarti hubungan antara rakyat dengan penguasa tidak dalam kerangka absolut tapi lebih kepada amanat. Dan selanjutnya menurut Muhammad Hussein Haikal, ini kehidupan bernegara bagi umat Islam dimulai pasca Nabi hijrah dan menetap di Madinah. Menurutnya, setelah kedudukan umat Islam di Madinah mapan, Nabi juga tidak merubah pola pemerintahan yang ada. Dan selanjutnya menurut Abdul Al-Wahhab Khalaf dan Ali Abdul Al-Razik, yang dalam bukunya Al-Islam wa Usul Al-Hukum memperkenalkan teori yang tidak hanya mengkritik keabsahan kekhalifahan, tapi juga mempertanyakan dasar-dasar kekuasaan Islam. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Jovika Ramadhani. Baik, selanjutnya saya Jovika Ramadhani ingin menyampaikan materi berikutnya, yaitu paradigma politik modern dan hubungan politik dengan teologi. Yang pertama, paradigma politik modern. Praktik politik Islam modern dan pemikirannya merupakan proses yang panjang dalam kerangka kesinambungan dari pemikiran sebelumnya. Secara cukup meyakinkan, perkembangan pemikiran modern dalam Islam mengandung unsur-unsur baru yang berakar pada pemikiran klasik dan juga hasil interaksi dengan dunia luar. Gerakan-gerakan Islam kontemporer di berbagai belahan negara Muslim merupakan fenomena historis yang memiliki akar mendalam di samping refleksi dari dimensi sejarah Islam yang panjang dan berkesinambungan. Karena itu, signifikan untuk menempatkan kembali dimensi politik Islam dalam era modern pada pemikiran politik Islam yang merupakan respon terhadap realitas politik dan budaya pada masanya. Lingkup kajian paradigma politik modern termasuk dalam lingkup fikih siasah. Overview kajian politik Islam ini penting, paling tidak berguna sebagai sarana koordinasi dan pendekatan memahami peta gerakan politik Islam yang berkembang di Indonesia akhir-akhir ini. Yang pertama, paradigma tradisionalis. Paradigma ini terkadang disebut juga dengan sebutan Islam tradisional yang mencakup pengertian yang luas. Secara umum dipahami sebagai institusionalisasi praktik-praktik keagamaan yang diyakini dalam sejarah bersumber dari wahyu. Tradisi mengandung kesakralan, keabadian, kebenaran yang pasti, kebijaksanaan perennial, dan penerapan yang berkesinambungan dari prinsip-prinsip yang abadi pada kondisi-kondisi yang beragam ruang dan waktu. Seorang tradisionalis dikenali sebagai orang yang memiliki komitmen pada syariah yang merupakan sumber dari seluruh ajaran dan moralitas agama. Islam tradisionalis memegangi syariah secara keseluruhan sebagai hukum Tuhan dan penerapannya dalam sebuah aspek kehidupan. Yang kedua, paradigma modernis. Secara diametral, paradigma tradisionalis bertentangan dengan paradigma politik kaum modernis. Mereka berpendapat bahwa akar keterbelakangan peradaban Islam adalah stagnasi intelektual dan kekakuan ulama dalam memahami Islam, memberikan respon terhadap dinamika kehidupan modern. Karena itu, perlu dibuka kembali pintu ijtihad yang selama ini tertutup sebagai upaya menuju revitalisasi Islam. Dalam usaha ke arah tajdid dan islah ditawarkan beberapa pendekatan seperti rasionalisasi, sekularisasi, dan rekonstruksi Islam dan pemikirannya. Yang ketiga, paradigma fundamentalis. Paradigma ini berbeda secara pada aspek tertentu dengan kedua paradigma yang telah lalu. Bagi kaum fundamentalis, Islam diyakini sebagai agama yang menyeluruh, mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam dipandang sebagai sistem yang mencakup seluruh wilayah kultural. Mereka juga menekankan perbedaan dan pertentangan antara Islam dan Barat, dan yakin pada kebenaran Islam yang menghadapi tantangan Barat, seperti halnya dalam bidang politik, ide-ide politik yang dipandang terbaratkan ditolak karena tidak Islami. Yang keempat, hubungan masalah politik dengan teologi secara umum. Dapat ditegaskan dalam Islam, politik tidak bisa dipisahkan. Menurut almarhum Buya Hamka, Islam adalah agama dan negara. Tidak ada pemisahan di antara keduanya, sedangkan pemerintah merupakan perlengkapan agama. Pendapat ini bisa dipahami karena melaksanakan pengabdian atau ibadah dalam arti yang sebenar-benarnya kepada Allah SWT tidak dapat dilakukan tanpa dukungan penuh dari sebuah pemerintahan Islam, seperti menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar,
Abul A'la Al-Maududi menyebutkan setidaknya ada 4 aliran teologi yang lahir dari persoalan-persoalan politik sepeninggal baginda Rasulullah, yaitu yang pertama, Syiah. Syiah bukan sebuah aliran atau kelompok, tetapi jamaah muslim yang mencintai Rasulullah beserta segenap keluarganya. Yang kedua, Khawarij. Kaum atau aliran Khawarij adalah sama sekali berlawanan dengan golongan Syiah, meskipun sebelumnya sama-sama berada dalam barisan Khalifah Ali. Aliran Khawarij muncul sebagai akibat dari peristiwa tahkim atau arbitrase sebagai tersebut. 3. Murji'ah. Murji'ah adalah aliran teologi yang muncul sebagai akibat atau reaksi terhadap golongan atau aliran sebelumnya, yaitu Syiah. Murji'ah sesuai dengan namanya arja'a, yaitu menunda, menyerahkan sepenuhnya urusan dosa besar kepada Allah. Yang keempat, Mu'tazilah. Aliran ini muncul sebagai reaksi umum dan kelompok-kelompok muslim yang tidak mau terlibat langsung dalam persoalan atau tindakan politik. Kelompok ini bersikap netral, tidak memihak kepada kelompok penguasa yang satu dan yang lainnya. Yang kelima, mayoritas rakyat umum. Mayoritas rakyat umum atau jumhur muslimin tentu saja bukan sebuah aliran teologi, tetapi sebagai besar umat Islam yang tidak terpengaruh oleh gejolak politik ataupun pertentangan teologi. Mereka pada umumnya adalah orang-orang yang selalu berpegang kepada agama, Al-Quran dan hadis, yang menjalani hidup dengan cara saleh. Sayangnya tidak ada kejelasan yang dapat menegaskan mereka ini dalam sebuah aliran atau mazhab dengan ajaran-ajaran yang tegas. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.